Maka dalam masalah amaliyah, wong NU karo Muhammadiyah, terus karo Wahabi, asalkan tidak takfir, tidak ngapir-ngapir, nggak bisa-bisa, itu yang menjadikan rusak macam itu. Silahkan Anda katakan itu, ya Anda menekatkan itu bid'ah, itu kafir, silahkan. Tapi jangan sekali-kali Anda kafir bid'ah. Ini yang menjadi keruh. Makanya apa itu namanya, NU dengan Muhammadiyah itu perbedaannya sudah mulai zaman dulu, tapi gak ada permasalahan. Kenapa gak saling nolong-nolong? Gak saling nolong-nolong. NU itu kunut tidak pernah mengatakan batal kalau gak kunut, salah kalau gak kunut. Enggak. Sudah semenjak dulu NU itu terawihnya 20 rakaat, Muhammadiyah 8 rakaat. Enggak pernah pidato terawih 8 rakaat salah. Lau sholat arba'an bini bisa simatin wakidatin biarin binyati tarawih betul lah. Ada pelajaran-pelajaran tapi tak pernah disampaikan oleh Allah tadi. Ini loh etika bermasyarakat, etika bernegara. Ini penting. Jadi perbedaan itu tidak bisa kita hindari, tapi yang kita cari bukan masalah perbedaan, tapi yang kita cari adalah persamaan. Yang tentunya di dalam persamaan ini harus ada nikah, di mana perbedaan persamaan antara kita dengan yang lain. Terus setelahnya itu kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan tersebut. Karena nggak ada satupun orang yang dijamin masuk surga selain yang ditentukan dalam Quran dan hadis, nggak ada. Nah, gitu jadi Rois Suriah, PBN pun masuk surga tak kurangnya. Pemana PC itu kurangnya. Nggak ada, jangan sok-sokan dengan. Sekarang kalau orang Hindu masuk neraka, nggak ada ketentuannya, tinggal semuanya itu kita amal bikhawa kimia, dan sedangkan akhirnya semuanya majhul, tidak ada yang tahu. Kenapa kita akan menjadi polisi atau polisinya neraka, polisinya surga? Ini yang menjadi masalah itu yang palingan itu. Ikhtilafun nas fil adyan wal aqaid wal awaid wal akhlak min sunnatillah. Jadi termasuk perbedaan syahadna di hadal musyrika sirat bil ikhtilaf amrun sudah merupakan apa itu namanya ironis, sudah merupakan perbedaan itu sudah termasuk apa itu namanya ya keharusan. Kalau tidak ada perbedaan tidak hidup, tidak bisa hidup. Laula taqullahi nasabat ala batin la utibat sawami wa bi'ahu wa salawatu wa masyadidul ladzi yuzkaru biha ismullah. Laula taqullahi nasabat ala batin la fasadatil. Kalau tidak ada keseimbangan antara muslim dengan non-Islam, antara orang kaya dengan orang fakir, antara pejabat dengan rakyat, rusak semuanya. Saya katakan bahwa sampai akan menghilangkan orang sakit seluruh dunia tak bisa, pasti sakit ada. Karena apa? Kalau tidak ada orang sakit, dunia berhentikan, semuanya mati. Dengan adanya orang sakit, berarti ada rumah sakit. Dengan adanya rumah sakit, satpam bisa kerja. Ada warung-warung. Kemudian apa itu pengobatan seperti kencur, seperti jahe, temulawak, temuireng dan lain sebagainya laku. Coba kalau tidak ada orang sakit sama sekali. Rumah sakit berugikan, warungnya nggak ada, terus semuanya nggak laku. Petani pun juga sulit untuk mencari uang. Kenapa? Nggak laku. Tapi jangan sekali-kali terus ada yang menurut dengan sakit aja, oh jadi dokter kayak menurut dipecat karena tidak sesuai dengan kode etik. Ya berjalanlah Islam itu jalan gampang, tugas ngopo betul mau, tidak usah kita moyo-moyo, tidak usah kita harus orang lain masuk Islam, tidak usah. Tapi kita tetap
Ta'ud wila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah ditamoni oleh Majusi, jaluk mangan, jaluk hidangan. Lalu dengan Nabi Ibrahim dijawab, kowe tak keimanan dia masuk Islam. Akhirnya, wah lah dikongkon jaluk mangan itu ketika masuk Islam. Terakhir pulang dia. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala, Ibrahim, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau dia tidak masuk Islam, rugimu apa? Kamu diminta makan itu saja masih menyarankan Islam. Ketahuilah Ibrahim, dia itu sudah saya kasih makan 56 tahun tidak saya syaratkan Islam. Kamu diminta satu tin saja menyarankan. Ini namanya. Ini penting sekali. Tidak usah kita nyumbang dulu melok partai ini, semarang melok partai ini enggak partai kita katakan ini lagi gitu lagi. Ini lah juga ada kelas melok geger tadi. Agama juga gitu. Kalau kita menjaga, kita berbuat baik, jangan kita pandang orang itu baik atau tidak baik. Kalau dia itu tidak baik, kita yang baik. Kalau habisnya banyak itu pun, kalau saya sampai kata habisnya terlalu banyak sama malam lima sebenarnya. Ini penting, ini penting. Ini sesama muslim, sesama dengan Islam. Dan perlu diketahui pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Rasulullah itu orang Majusi itu sudah ada, orang Hindu sudah ada, orang Buddha itu sudah ada. Makanya di Indonesia itu seperti apa tuh pondok Buddha di Borobudur, di Penataran, cari peninggalan ditetapkan, dibiarkan, dirawat untuk memberitahukan sejarah kepada kita bahwa tidak semuanya orang itu tidak pertama kali Islam di sini. Kita harus menghargai orang lain. Ini benar-benar. Jadi menetapkan situs-situs itu sangat penting sekali. Contoh saja. Allah Ta'ala memerintahkan kalau kita batal diperintahkan untuk wudhu, nyentuh perempuan diperintahkan untuk wudhu walaupun wujudnya dewi berkosabat. Sahabat ini mengakibatkan dosa. Mengingatkan Nabi Adam dosa itu berkosabat. Nabi Adam dosa itu berkosabat. Jadi itu kepingin khuldi, langgeng di suarga. Mulanya ketika orang bersahabat akan dimudah diprovokasi sampai iblis mengatakan hal adul ala syajaratil khuldi wa mulkil layaklah. Makanya sekarang ketika sudah melakukan syahwat istrinya, pada istrinya halal, iya sekalipun halal tetap syahwat. Ini sudah jauh kepada maka disuruh wudhu untuk mengingatkan dosamu dulu, dosamu. Ini loh untuk mengingatkan. Nah, sholat diperintahkan apa kalau sholat? Kenang-kenangan. Ini Rasulullah dulu Mi'raj. Ini kenang-kenangan supaya kita datang kepada Allah Ta'ala dengan sholat. Kita diperintahkan rukuk, diperintahkan sujud. Sejarahnya kita lihat. Kenapa diperintahkan rukuk? Kenapa diperintahkan sujud? Di mana waktu itu orang-orang Arab ketika menundukkan kepala merupakan kehinaan, keasoran, merupakan kejelekan. Akhirnya dia tidak mau menundukkan kepala. Akhirnya Quran jatuh. Kalau dia itu tongkatnya jatuh, gak berani ngambil. Itu kehinaan. Sandalnya cepot, gak berani memperbaiki karena kehinaan. Allah Ta'ala menurunkan kita, memerintahkan rukuk, memerintahkan sujud untuk mengungkapkan rasa rendah kita di hadapan siapapun. Nah ini sholat pirang-pirang tahun tidak pernah tanhalil paksyaiwan karena merasa di dalam masalah sejarah kenapa kita diperintahkan rukuk, kenapa diperintahkan sujud, kenapa diperintahkan sholat. Nah ini di Indonesia yang ada sengkesi peradaban, semua situs-situs itu dibiarkan Pak. Nah ini sing keras-keras itu sampai patung-patung dihilangkan, yang santang barang dihilangkan. Ini orang nggak bisa ngaji. Oh, ini haram. Lama Allah ini, kayu maru binafiru, walaisa binafihin. Wah itu benar. Coba kalau kita kaji betul Dewi Aisyah itu. Waktu zaman Rasulullah menjadi istrinya Rasulullah masih kecil, dia itu menggendong boneka. Boneka itu ya gambar uang ini, ya patung cara gambarnya.
Tapi gak diperintah, gak dilarang oleh Rasulullah. Woi, musyrik enggak. Ini gak dilarang untuk membuang patung. Loh kenapa? Ulama-ulama mengatakan ini karena ada hajat. Apa hajatnya? Tadris, melatih untuk latihan untuk gendong. Loh, sekarang manfaatnya melatih gendong dengan mengingatkan sejarah bagi kita gede. Makanya ini orang-orang yang nggak begitu paham seperti di Arab itu situs-situs dihilangkan lebih dari 5.000 situs. Yang sehingga ketika kita umroh yang ada itu nilainya hanya nilai rekreasi, bukan nilai untuk imajinasi apa yang terjadi pada zaman dulu. Terus sampai psikologi dulu diabadikan Al-Quran walladzina yubayyinuna tahta syajarah. Ketika beliau para sahabat berbaiat untuk patuh kepada Rasulullah di bawah pohon di Gunung Abil Qubais. Sekarang apa artinya? Sama datang di sana mana Abil Qubais? Gak ada, sehingga tidak ada imajinasi. Masya Allah, dulu itu seperti ini. Ini loh yang ngerti. Karena apa? Mereka berdalih kemana musyrik. Sekarang orang-orang Indonesia melihat apa itu namanya Candi Borobudur, masa musyrik kan juga enggak. Malah justru yang banyak musyrik itu melihat uang, bukan enggak. Ya uang 100.000 dah bisa musyrik. Terakhir kalau ini mami TV saya poten melihat jilbab tipis itu bisa musyrik bisa. Terus kiai kata masih bisa bodoh kan musyrik. Nah inilah semacam itu tidak. Kalau kita tahu Darun Nadwah secara Rasulullah sampai hijrah, di sana pertemuan para kafir. Mana orang-orang kafir di situ sepakat untuk membunuh Rasulullah tapi tak menemukan jalan. Akhirnya moderatornya di situ Abu Jahal kebingungan, didatangi Syekhun kafir yang memberikan jalan, ternyata iblis itu. Nah, terus sampai Rasulullah menjadi hijrah. Ini kalau Darun Nadwah masih ada, kita datang, Masya Allah, imajinasi, Masya Allah, betapa sulitnya perjuangan Rasulullah pada waktu itu. Sampai cari di sana Darun Nadwah, gedung yang setinggi 700 meter. Ini tinggalnya. Ini yang menjadi permasalahan dari orang-orang yang nggak memahami. Tapi alhamdulillah di Indonesia, pemana jadi ngetenir goyo lawang semuanya ini kalau dipatasi nggak dibongkar. Loh kenapa? Bukan nilainya itu, tapi nilainya sejarahnya. Melalui bagaimana pondok di saat nggak hilang karung bayi. Nah kalau lagi bah ngerti ya Pak, oleh sumpah yang ini. Kenapa? Bahmu biar itu ketemu ngarwapi di ini. Ini penting kan? Ini loh nilai-nilai yang semacam ini termasuk peradaban. Istilah peradaban yang semacam ini diantaranya. Kemudian kita berbuat lain sama dalam waktu zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, orang Majusi itu kawin dengan makromnya. Dengan makromnya, kalau kita haram menurut agamamu. Tapi oleh Abu Bakar tidak dilarang, dibiarkan. Kenapa? Karena menurut agamanya dia boleh. Orang-orang non-Islam yang masuk Islam dengan perkawinan di waktu non-Islam seperti Boyalan masuk Islam itu punya istri 10. Berarti 10 ini lah cara sampian gak sah perkawinannya yang nomor 5, 6, 7 kalau memang berurutan. Kalau bersamaan batal semuanya. Itu kan menurut ukuran Islam. Dia itu bukan orang Islam, jangan dihukumi seperti hukum Islam. Akhirnya beliau masuk Islam oleh Rasulullah dibiarkan, malah mengatakan amsyik arba'an wa farik syairahuna, biarkan 4. Di cara mazhab Imam Syafi'i 4 ini tidak harus 1, 2, 3, 4, entah milih yang 4, 5, 6, 7, 8 atau milih yang berapa saja, bebas. Gak ada praktek ya. Masalah itu bisa belakang. Jangan, ini di rumahnya orang tua.
Jangan mancing-mancing di sana. Nanti Pak Lek barang itu ada lagi. Konane dijogo lagi kumpul. Ini untuk mencairkan suasana saja. Yang jelas semacam itu. Jadi di dalam perbedaan tidak bisa kita mungkiri syahad Nabi Adam dan termasuk amrul fitriyun samawiyun wasunnatun min sunnanillah wa masyiatun min masyiatillah ikhtilaful asqas wal muwatin fil adyan wal hawaid wal hajat wa ta'alim pendidikan pekerjaan akhirat amrot. Allah Ta'ala mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ini kata-kata. Kalau saya menghendaki disebutkan kalau Gusti Allah itu menghendaki maka Gusti Allah akan memang menjadikan manusia dengan berbagai macam jenis, berbagai macam kasta, berbagai macam tingkatan. Ini pun jelas. Warofakna ba'dahum fawqa ba'din, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang pejabat, ada yang rakyat. Makanya yang jadi rakyat gak usah yang pejabat, yang pejabat gak usah yang jadi rakyat. Nanti malah ruwet gitu. Yang besok saja tunggu tanggal mainnya kalau sudah kita di waktunya kan sudah jadi dewi. Belum waktunya saja jadi pejabat diturunkan dan jadi malah jadi gak karu-karu. Dan nanti karu-karuan. Nah, para anak batin kenapa? Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, biar saling membutuhkan, saling urut, sehingga menjadi dunia berjalan. Kalau nggak seperti ini, wong sugih kabeh bingung katene golek tukang manggil. Bingung kalau akan panggil kelapa, bingung kalau akan marut, akan masak sendiri nggak bisa, butuh orang miskin. Miskin semuanya bingung cari gerakan nggak ada. Harus ada yang miskin, ada yang kaya. Cuman di sini yang penting orang miskin harus menghormati kepada orang kaya menghormati kepada orang miskin. Sebenarnya dalam konsep hadis Quran semuanya lengkap, tinggal pelaksanaannya. Makanya saya katakan dalam satu hadis Kanjeng Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa laisa minna man lam yuqir kabirana. Ini hadis benar semuanya. Tapi kalau menerangkan salah, geger. Tidak termasuk umatku bagi orang besar yang tidak kasih sayang kepada orang kecil. Hadis ini jangan diberikan kepada orang kecil, akhirnya minta disayangi terus. Repot. Walaisa minna man lam yuqir kabirana. Tidak bisa dikatakan umat Muhammad kalau tidak mau menghormati kepada orang tua, orang besar. Ini hadis jangan diberikan kepada orang besar. Geger orang besar ingin dihormati, sementara orang miskin minta disayangi. Tapi kalau dibalik, laisa minna man lam yarham saghirana, ini berikan kepada orang-orang pejabat, pada orang tua biar kasih sayang kepada anak gak nuntut kasih sayang, tapi laisa minna man lam yuqir kabirana, kamu hormati orang tua, kalau kamu tidak termasuk Muhammad kalau tidak menghormati kepada orang tua, beres semuanya. Ini permasalahan yang perlu dipecahkan itu hanya semacam itu sudah sepakat dan posisinya. Nah kemudian karena itu tidak bisa untuk kita perbedaan adalah sunnatillah dan bukan kemampuan manusia, maka jadikanlah perbedaan rahmat dengan cara menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan. Maka ada faslun bil hukum ala ayatul ittihad ma'kiram tanawu'at, yaitu kita selalu wukuf ala ayatul ittihad, komitmen menjaga persatuan, menghormati perbedaan. Bineka Tunggal Ika. Di sini qala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah ini kalau sesama muslim dalilnya lana a'maluna walakum ta'malukum, sudah
saja yang diterima, nggak ada yang tahu. Kemudian kalau sesama agama yang lain, jalannya lakum dinukum waliyadin. Dalam menjaganya, la tasubbul ladzina yakuna min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari ilmu. Ibu saya dulu pernah stres-streskan orang pada tahun 98, rame-rame ini Islam ini kok orang-orang Cina di buang ini kok. Saya itu waktu itu sudah mengeluarkan fatwa di koran Mimo jadi tadi patang wartawan. Orang yang merusak gereja hukumnya sama dengan merusak masjid, dosa besar. Wah, sama semua rumah enggak ini. Bapak masa saya berguna, kenapa itu normal sih? Namun saya belum tasik normal. Saya masih berbicara si komitmen dan komitmen. Loh, kok karena bukan karena merusak gerejanya, tapi orang yang merusak gereja sama halnya memberi kesempatan mereka merusak masjid, maka hukumnya sama dengan merusak masjid, dosa besar. Betul ini sini. Kita kadang-kadang warga dewi dengan minoritas yang semacam itu tidak boleh. Ini cara kita, makanya kan Nabi itu bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapatmu orang yang memaki-maki pada ayah dan ibunya? Terus sahabat mengatakan, apakah ada orang yang maki-maki pada ayah dan ibunya ya Rasul? Jawabnya, orang yang maki-maki ayahnya orang lain, kemudian orang lain akan maki-maki pada ayahmu. Makanya seorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang lain maksiat, ini pun hukumnya adalah maksiat. Nah, nikab yang dibutuhkan, nikab atau titik temu yang dibutuhkan itu apa? Untuk apa itu namanya nikab yang dibutuhkan, itu yang sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya itu ada 5 hal, asasul qaum, atau asasul kita. 1, agama. Semua orang pembela agama dan sampai berani mengorbankan nyawa demi agama, karena jangan disentuh urusan agama. Nah, di sini kita nggak bisa mencabutkan, tapi pemerintah harus melindungi semua agama. Nah, ini Gus Dur sampai memperbolehkan ada apa itu namanya agama Konghucu, tambahan sekarang malah ada agama kebatinan, ada agama Ahmadiyah. Itu memang harus agama kebatinan itu sebelum ada Islam datang di Indonesia sudah ada kebatinan. Kalau zaman Pak Harto harus diklasifikasi sehingga dimasukkan di dalam agama Islam kebatinan. Orang Islam nggak mau karena ajarannya nggak sama. Akhirnya dikasih di dalam agama kebatinan, diloloskan oleh MK. Tapi setelahnya Pak Mahfud MD, pada waktu Pak Mahfud MD gak lolos-lolos sebenarnya. Gak masalah ini loh. Sehingga sekarang agama bermacam-macam. Ahmadiyah kalau di situ mengakui Islam, orang Islam gak mau. Kenapa? Karena dia lama dengan Islam. Kalau tidak boleh, dia warga negara kita yang harus kita lindungi. Silakan, akhirnya ada agama Ahmadiyah. Loh ini loh. Penting, masalah cinta. Tidak ada orang yang tidak masalah urusan agama. Kedua, nyawa. Semuanya orang pasti membela nyawa dan melarang pembunuhan agama manapun. Tidak ada yang mempersilahkan, memperbolehkan saling membunuh, saling menyakiti, tidak ada. Maka pemerintah harus melindungi nyawa manusia sekalipun siapapun orangnya. Ketika masalah apa itu namanya akul pendidikan, semuanya agama pasti akan mempunyai pendidikan yang berbeda-beda dengan satu yang lain. Berikanlah kekuasaan mereka, kebebasan mereka, huriyah mereka, termasuk ruhuddin, al-huriyah ruhuddin. Kebebasan adalah termasuk rohnya agama. Di kebebasan itu rohnya agama. Makanya di sini perlu penjagaan macam ini. Pemerintah itu kasih itu menjaga hidup harga diri. Siapapun orangnya kalau dicaci maki, dilecehkan harga dirinya tidak terima. Makanya jangan gampang membid'ahkan, mengkafirkan. Di dalam kitab Al-Iqti kemarin dari waktu
apa itu namanya usia yang waktu Munas di Banjar dikatakan memanggil orang Nasrani, orang Yahudi ya kafir, itu haram. Tapi bukan berarti kita gak meyakini kafir, itu urusan jelas tadi diimarkan saja, tidak usah disebutkan gitu. Nah, ketika itu masalah takluk pendidikan, ya aku keempat irdu, harga diri. Ini perlu dijaga harga dirinya masing-masing. Kelima, gini irdun, apa itu namanya? Amar harta. Semuanya orang tidak boleh untuk tidak memperbolehkan untuk melarang pencurian, melarang pengasapan, melarang untuk menggabung dalam masalah harta. Ini yang ada nikah. Cuman ketika nanti nikah ini tidak sama, tapi merupakan urusan pemerintah. Pemerintah itu urusannya di dalam urusan agama ada ikut campur, tapi di dalam urusan yang sosial. Pernikahan hadir pemerintah karena ini sosial. Nah, di dalam hal ini tidak bisa ditemukan nikahnya antara Muslim dengan non-Islam. Akhirnya di dalam Islam ada penambahan pengadilan agama untuk mentoleransi kepada orang Islam. Untuk non-Islam disebut dengan catatan sipil. Gitu. Malah ini apa itu nanti hukum adat itu menghargai kesana untuk mencari nikah, mencari titik temu di antara mereka. Jangan, kalau ada di dalam agama catatan sipil, gak ada catatan sipil di dalam agama, tapi di Indonesia menuntut untuk melindungi yang tidak Islam. Warisan pun juga demikian, ada pengadilan negeri yang semuanya sama. Terus kalau nanti gak terima, misalnya kadang orang Islam kan peduli dengan agamanya, gak mau dengan pengadilan negeri, inginnya agama, silakan diakomodasi. Di sana ada pengadilan agama. Untuk selain Islam ada pengadilan ada. Ini di Indonesia konfliknya semacam ini. Dan nanti kalau sudah diputuskan pengadilan agama agak bisa membatalkan. Pengadilan negeri pun juga tidak bisa. Ini untuk nikah. Lalu habis tapi sedikit saja minta tambahan sedikit. Kalau habis itu saya ingin tahu masalah toleransi. Bedakan antara toleransi dengan adaptasi. Jadi toleransi itu kita membiarkan, kita menghargai mereka mengamalkan. Jangan ikut serta Anda mengamalkan, itu namanya adaptasi. Wala talbisul haqqa bil batil tidak boleh semacam itu. Biar orang non-Islam beribadah sebagaimana dia, kita harus melindungi, menjaga. Tapi kita jangan ikut-ikut ke sana. Itu namanya talbisul haqqa bil batil. Ini penting. Bedakan adaptasi dengan toleransi. Terakhir, agama Islam atau negara Islam. Ini yang saya sedikit tadi sudah mendengarkan yang banyak yang salah dalam masalah ini. Kata-kata negara Islam itu ada 4 pengertian. 1, daulah. Itu daulah Islamnya. Daulah Islamnya itu belum tentu di situ orangnya Islam, tapi kekuasaannya orang Islam. Seperti tanah Ubairo. Tanah Ubairo itu miliknya orang Islam, daulahnya Islamnya, tapi yang menempati orang Yahudi. Tapi dia wajib bayar pajak kepada orang Islam yang kemudian terkenal dengan akad mukhabarah. Daulah itu kekuasaan, tapi sudah saya sampaikan sekarang sudah tidak ada daulah Islamnya seluruh dunia dan tidak ada kewajiban kita mendirikan daulah Islamnya. Kan Nabi karena tidak mendirikan daulah Islamnya. 2, pengertiannya adalah pemerintahan yang berdasarkan Islam, hukum yang berdasarkan Islam. Kalau ini semua orang Islam wajib berdasarkan Islam, wajib mengamalkan Islam. Orang Islam, makanya kalau di dalam pengadilan tadi, yuk pakai kami pengadilan agama, wajib. Nggak boleh orang Islam itu tidak mengakukan syariat Islam, nggak boleh. Cuman di dalam melaksanakannya harus tahu situasi kondisi wal domisili. Tidak mengerti misien, batu itu mas, tak optum. Ini perlu ada konsep, tapi secara global wajib. Yang ketiga, Darul Islam. Dan itu urusannya bukan daulah. Daerah
Kapan daerah itu ditempati Islamnya banyak, ya daerah Islam. Kalau daerahnya Kristen yang banyak, ya daerah Kristen. Kalau di situ daerahnya karyawan, ya disebut dengan Darul Karyawan. Tidak bisa dipisahkan, tapi terserah penghuni. Makanya surga itu Darul Salam, betul daerahnya Islam. Makanya setiap di situ ada penduduknya orang Islam, ya dari Islam. Itu aja masalah gak ada pengaruh. Yang terakhir pemerintahan Islam dan khilafah yang disebut tadi malau ya biasatun amatur di dunia akhirat, orang yang punya kekuasaan otoriter di dalam urusan dunia dan urusan akhirat ini sudah berhenti setelah Rasulullah 30 tahun dan korbannya orang-orang alim yang tidak sepakat dengan akidahnya pemerintah akan didiskriminasi. Imam Malik dipukul sampai 100 kali pukulan gara-gara dilarang untuk berfatwa bahwa tolak dengan cara paksa ini tidak sah. Tapi dia tetap mengatakan tolak dengan paksa tidak sah. Dipukul sampai 100 kali. Imam Ahmad bin Hanbal hanya diperintahkan untuk mengatakan Quran itu adalah hadis. Beliau tidak mau. Akhirnya dipenjara sampai dipukuli dalam keadaan dingin sekali. Imam Al-Buwaiti termasuk Said Husain bin Mansur Al-Hallaj dibunuh karena dianggap aliran sesat. Nah ini kalau diteruskan sekarang, geger orang-orang yang dianggap sesat oleh pemerintah dibunuh terus, bahaya semacam itu. Maka tidak perlu semacam itu karena Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara Islam. Hadirin yang kami hormati, ini pas 1 jam 5 menit, saya tadi kan minta tambah 5 menit. Nah, oleh karenanya saya mohon maaf dengan kemaafan yang tidak terima, yang enggak pas atau punya usulan dan sebagainya, sampaikan. Inilah waktunya kita berdialog, waktunya kita berdiskusi untuk mencari titik temu, bukan untuk mencari perbedaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.